munafikan. Apa amalannya? Senantiasa menyamakan antara zahir dan batin. Jadi mereka ikhtiar, mereka latihan, mereka kerja keras agar setiap kebaikan itu antara zahirnya dan batinnya sama. Dan ini tambahan, supaya tidak ada amalan yang kelak mereka malu di hadapan Allah. Kebanteran. Dan supaya tidak ada amalan yang kelak mereka merasa malu di hadapan Allah. Maksudnya apa? Amalan itu zahirnya baik, ternyata oleh Allah kelak di hari kiamat dibongkar, ternyata niatannya jelek. Jadi mereka itu hati-hati, jangan sampai kelak pada hari kiamat ada amal yang menjadikan mereka bakal malu. Faham ya? Jadi inti judulnya apa? Para salaf itu ikhtiar banget untuk meninggalkan kemunafikan. Wis pokok hati-hati betul dengan masalah munafik. Saya kasih contoh. Contohnya 3. Nomor 1. Nggak usah ditulis. Anda dengerin saja. Karena kalau ditulis jadi buku ini. Contoh nomor 1. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW itu siapa? Abu Bakar. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa dengan Katibu Al-Wahyi, salah seorang yang bertugas menulis wahyu, yang bernama Hanzalah. Siapa namanya? Ha, Dhad, Lam, Tak marbuto. Hanzalah. Hanzalah ini salah seorang sahabat yang tugasnya tidak main-main. Karena sifat amanah yang dimiliki oleh Hanzalah. Jadi tugasnya apa? Katibu al-wahyi, juru tulis wahyu Al-Quran. Jadi kalau ada firman Allah turun, wahyu turun kepada Nabi Muhammad, ada banyak juru tulis. Salah satunya siapa? Hanzalah ini. Dan yang dipilih oleh Nabi adalah orang-orang yang kental sekali sifat amanahnya. Karena jangan sampai wahyunya apa ditulis berbeda. Maka dicari orang yang amanah. Berarti panjenengan fikir dulu, Hanzalah ini punya sifat apa? Amanah. Suatu hari, Hanzalah ini berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka oleh Abu Bakar ditanya, Kaifa asbahta ya Hanzalah? Hanzalah, bagaimana kabarmu pagi hari ini? Apa jawabannya Hanzalah? Nafaqa Hanzalata ya Aba Bakrin. Pagi ini Hanzalah jadi orang munafik. Maka Abu Bakar kaget. Kenapa Abu Bakar kaget? Karena 3. Nomor 1. Ini Hanzalah orang yang terkenal amanahnya karena dia dijadikan juru tulis wahyu. Maka kok tiba-tiba setelah dia terkenal dengan sifat amanah, kok ujuk-ujuk pagi hari ini ngomong dia jadi orang munafik. Sementara ciri orang munafik itu apa? Wa idza u'tumina khan. Dia mengkhianati amanah. Jadi kalau dapat amanah, dia khianat. Padahal orang ini terkenal amanah. Sementara cirinya orang munafik mengkhianati amanah. Gak nyambung ini. Itu sebab pertama Abu Bakar merasa kaget. Sebab yang kedua, karena Hanzalah ini sahabat yang terkenal sholat fardunya tertib. Wabil khusus, subuh dan isyaknya tertib. Sementara kalau orang munafik, subuh sama isya males. Lah ini Hanzalah subuhannya bagus, isyaan juga bagus. Kenapa ujuk-ujuk ngaku jadi orang munafik? Faham adik-adik? Sebab kedua. Sebab ketiga apa? Difahami oleh semua orang, orang munafik itu tidak ada yang kroso. Tidak kroso berarti apa? Orang munafik itu tidak sadar kalau dia munafik. Maka Abu Bakar kaget. Kalau kamu betul-betul munafik, lah kok kamu ngerti? Padahal umumnya orang munafik itu tidak terasa bahwa dia jadi orang
munafik. Nah, maka dengan 3 perkara ini Abu Bakar merasa sangsi. Kenapa? Kok tiba-tiba ngaku jadi orang munafik? Maka sama Abu Bakar ditanya, walima, kenapa? Apa gerangan yang menjadikan dirimu merasa bahwa kamu orang munafik? Jawabannya Hanzalah, ini jawaban yang kalau untuk kita bersama, podo plek. Podo plek itu apa? Sama percis. Wes, percis, cis. Iya, persis. Persis Solo. Persis Pondok Pesantren Bangil. Ya persis apa percis? Yes, persis. Saya manut panjenengan daripada jadi masalah. Sudah? Kok sama persis dengan saya? Apa itu? Kunna inda Rasulillah fayudzakkiruna bil jannati wan nar faka'anna nara al jannata wan nara ra'ya ainin. Kata Hanzalah, kita ini sering duduk bareng Nabi Muhammad. Dan kalau kita duduk bareng Nabi Muhammad itu menceritakan surga, menceritakan neraka, sampai-sampai kita ini seperti ngelihat surga dan neraka itu dengan mata kepala kita. Koyoke dek ngarepe meripat itu surga dan neraka itu. Tapi sebaliknya apa? Walakin, akan tetapi, idza raja'na, kalau kita pulang ke rumah kita. Wa'afashna al-azwaj, wal-aulad, wal-dhayat. Dan kita kembali kumpul dengan istri kita, kembali bercanda dengan anak-anak kita, kembali dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari. Kalau pulang, kumpul istri, kumpul anak, balik kerja, nasina kathiran. Kita ini apa yang kita ingat di depan Nabi tadi, saiki lali kabeh. Sekarang lupa semua. Jadi menurut Hanzalah, keadaannya di depan Nabi dan keadaannya di belakang Nabi tidak sama. Dan orang yang keadaannya di satu dan lain tempat itu berbeda, itu difahami oleh Hanzalah itu adalah ciri kemunafikan. Apa jawabannya Abu Bakar? Wa ana kadzalik. Lah kok podo? Coba panjenengan jadi Abu Bakarnya. Kira-kira panjenengan ceramahi teman Anda itu. Oh, memang itu munafik. Hati-hati rokok sampean. Muhasabah ya, tobat, istighfar, jangan diulangi lagi. Kita kalau jadi siapa? Abu Bakar. Sok-sokan kita ini bersih dari munafik. Maka teman yang curhat tentang kemunafikannya sama kita sok-sokan dinasehati. Kalau Abu Bakar enggak. Abu Bakar bilang apa? Kok podo? Wa ana kadzalik. Dan saya punya ciri yang sama seperti yang kamu sebut. Sama kita ini. Jangan-jangan kita berdua ini adalah orang munafik. Subhanallah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kemudian mereka berdua sepakat. Ya wis, kita tanya sama Nabi Muhammad. Ini munafik atau bukan? Kalau memang ini munafik, solusinya apa? Datang sama Nabi Muhammad. Ditanya oleh Nabi Muhammad, bagaimana kabar Hanzalah? Jawabannya sama percis seperti yang dibilang ketika ketemu Abu Bakar. Apa itu? Nafaqu Hanzalah ya, sama persis. Nafaqu Hanzalah ya Abu Bakar, ya Rasulullah. Aku jadi orang munafik. Rasulullah kaget. Waduh, berat ini. Ada apa begitu? Kok tiba-tiba ngaku jadi orang munafik? Diceritakan seperti yang diceritakan kepada Abu Bakar. Kami ini kalau di depan panjenengan top, iman meningkat, ilmu luar biasa, surga neraka ndek ngarepe meripat. Tapi kalau kami pulang, kami lupa semua itu. Rasulullah bilang apa? Oh, panjenengan dengerin. Islam itu ndak kaku seperti pemikiran kita. Rasulullah bilang apa? Ya Hanzalah, law tadumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa ala turuqikum. Wahai Hanzalah, kata Nabi Muhammad, kalau kamu ini terus stuck itu apa? Tetap, stabil, diem. Pada keimanan seperti imannya ketika kalian melihat saya, kata Rasulullah, apa yang terjadi? Malaikat hormat sama kalian. Bayangin, sampai kalau bisa seperti itu terus, ini yang hormat bukan cuma jamaah pengajian. Siapa? Malaikat hormat. Kata Rasulullah, malaikat cium tangan kalian. Salim sama kalian.
di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Artinya itu tidak mungkin terjadi. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan, walakin ya Hanzalata sa'atan. Semua itu ada waktunya masing-masing. Bukan berarti yang kamu ceritakan ini kemunafikan, tidak. Tapi memang normal, di depan Nabi iman meningkat. Ketika sedang sama istri, sama anak, ya fokus kepada istri dan anak. Yang terkadang menjadikan kita lupa tentang akhirat. Kalau pas kerja, yo sing serius, kerja. Itu bukan kemunafikan. Nah, dari cerita ini, Bu, yang kita ambil apa? Nomor 1. Dari kisah ini kita mengambil beberapa faidah. Nomor 1. Kemampuan para sahabat Nabi untuk muhasabah. Dari cerita tadi yang diambil yang pertama apa? Bagaimana para sahabat Nabi itu mereka memiliki kemampuan untuk muhasabah. Jadi metani awae dewe. Dia tidak pusing dengan orang lain. Dia ngelihat dirinya. Saya di depan Nabi kok beda dengan ketika saya di belakang Nabi. Maka dia mengira, waduh, jangan-jangan saya ini orang munafik. Yang kedua, kekhawatiran para sahabat Nabi untuk terjangkiti kemunafikan. Jadi, para sahabat Nabi itu merasa apa? Khawatir, takut, terjangkiti kemunafikan. Nomor 3. Kemampuan mereka untuk saling menasehati. Ini penting, Bu. Nah, cuma sekarang sayangnya kita ini anti nasihat. Kalau ada orang menasehati, kita pikir apa? Kon gak seneng be aku. Mesti wong iki. Apa nomor 3? Saling menasehati. Maka Hanzalah, Abu Bakar, Nabi Muhammad, mereka itu punya sifat saling menasehati satu dengan yang lain. Sementara kita sekarang, enggak. Maka Amirul Mukminin Umar, enggak usah ditulis, mengatakan begini, la khaira fi ummatin la yuhibbuna an-nasihin. La khaira fi ummatin la yuhibbuna an-nasihin. Tidak ada kebaikan pada suatu masyarakat yang tidak suka nasihat. Jadi orang kalau tidak senang nasihat, tidak mungkin baik. Sip. Berarti dari kisah yang pertama ini, Bu, ini induknya para salaf. Yaitu pada generasi sahabat. Siapa dia? Abu Bakar plus Hanzalah. Bagaimana mereka menunjukkan kepada kita, mereka sangat khawatir pada kemunafikan. Kalau kita tidak khawatir, ya malah keliru. Itu contoh pertama. Contoh nomor 2. Contoh pertama, faham? Faham, boten? Estu faham? Ngerti bahasa Jawa kan? Gak usah sok Inggris lah. Sudah ya? Yang kedua, manusia terbaik setelah Abu Bakar. Sinten? Siapa? Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar suatu hari punya masalah dengan salah seorang sahabat yang punya gelar Hafidhu Sirrin Nabi, penjaga rahasia Nabi. Siapa sahabat itu? Ini kok katanya jamaah majelis taklim. Siapa namanya? Hafidhu Sirrin Nabi, penjaga rahasia Nabi. Namanya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa namanya? Hudzaifah. Pertanyaan, kenapa Hudzaifah diberi julukan penjaga rahasia Nabi? Why? Barakallahu fiik. Tapi kurang tepat. Ya betul, tapi apa lanjutannya apa? Barakallahu fiik. Hudzaifah itu, Bu,
Oleh Nabi Muhammad dipanggil, Hudzaifah, sini. Kamu tak ceritani nama-nama orang munafik. Syaratnya, jangan ceritakan kepada siapapun. Dan Hudzaifah mampu menjaga rahasia itu sampai wafat. Maka Hudzaifah dikenal sebagai apa? Penjaga rahasianya Nabi. Karena menjaga rahasia apa? Nama-nama orang munafik. Dengan syarat tidak boleh diceritakan. Ketika Umar dan sahabat yang lain tahu bahwa Hudzaifah memegang nama daftar orang munafik, apa yang mereka lakukan? Bingung mereka. Maka Umar nguber mereka. Tuk, 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 tuk. Dengan makna kata nguber. You know nguber? Di omah diparani, pas kerja diriwui, di embong ditekani. Itu namanya apa? Nguber. Sudah. Apa pertanyaannya Umar? Hudzaifah. Siapa nama-nama orang munafik itu Hudzaifah? Hudzaifah bilang apa? Moh. Hudzaifah bilang apa? Moh, saya tidak mau. Karena Rasul mengatakan, jangan diceritakan. Diuber mana? Hudzaifah. Siapa namanya? Tidak mau. Diuber lagi. Sampai pada titik terakhir, Hudzaifah nyerah. Karena apa? Karena Umar mengatakan, ahtammu binafsi. Namanya Izul. Belum nikah. Lulusan pondok Muhammadiyah Al-Munawwarah. High quality jomblo. Sayangi ngerokok. Kenapa? Lah makanya mencoreng. Live-nya masih jalan. Waduh, maaf Zul. Mudah-mudahan Izul segera tobat. Sudah. Wis lali, sampai mana tadi? Amirul Mukminin Umar mengatakan begini, la ahtammu bi ghairi wa ahtammu bi nafsi. Hudzaifah, kamu jangan panik. Saya ini tidak peduli dengan orang lain. Mau si fulan munafik, si Allan munafik, ini munafik, saya tidak peduli. Yang saya tanya cuma satu, adzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmi? Apakah Rasul menyebut namaku? Wis ikut tak yang saya tanya. Apa kata Hudzaifah? Ya Amirul Mukminin, adzkuru laka wa la adzkuru ba'daka. Adzkuru laka wa la adzkuru ba'daka. Wahai Umar, tak cerita no sama kamu, tapi setelah kamu saya tidak mau cerita lagi. Imma anta fala. Kalau kamu, Rasul tidak menyebut namamu. Lego Umar. Nah, di sini pelajarannya apa, Bu? Sekelas Umar saja yang sudah dijamin satu di antara 10 sahabat yang masuk surga, itu pun masih khawatir kena sifat munafik. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita ini sifat munafik lengkap ono kabeh kok. Nanti kita baca, insya Allah satu persatunya semua kita punya. Kau usah gaya tok. Satu persatunya semua kita punya. Nanti saya ceritain. Contoh ketiga. Tulis. Ibnu Abi Mulaikah. Siapa? Ibnu Abi Mulaikah. Nggak usah diputar, McDonald sedang tok. Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah. Bisa nulis? Susah orang nulis begini. Ini tidak mondok, tidak iso. Al-Munawwarah bisa, Al-Munawwarah. Saya mek situ iku Bang tak loh.
Ibnu Abi Mulaikah. Dia siapa? Siapa Ibnu Abi Mulaikah itu? Salah seorang tokoh dari tabi'in. Salah seorang tokoh dari kalangan tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan adraktu 20 min sahabatin Nabi. Saya ini pernah ketemu 20 orang sahabat Nabi. Jadi dia ketemu berapa orang? 20 sahabat Nabi. Kulluhum, semua dari yang 20 itu, yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Semuanya khawatir mereka itu jadi orang munafik. Semua. Itu karena dia ketemu berapa? 20. Kalau dia ketemunya 30, ya 30-30-nya. Kalau dia ketemunya 100, ya 100-100-nya. Akan khawatir, jangan-jangan mereka jadi orang munafik. Dan ini, Bu, bukan sekedar omon-omon. Ngerti omon-omon? Menjanjikan 9 juta lapangan kerja sampai sekarang tidak datang-datang. Itu namanya apa? Omon-omon. Menjanjikan. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi? Tidak. Ibnu Abi Mulaikah. Ketemu 20 orang sahabat Nabi, semuanya takut apa? Jadi orang munafik. Dan ini takutnya bukan lip sync. Abangi lambe. Cek ketok api, cek ketok tawaduk. Sudah lewat lah, masa itu sudah lewat. Anda mau ngapain sih golek didelok wong api itu? Sing penting saiki didelok Gusti Allah api itu aja. Wis terserah manusia mencari urusanmu sak karepmu, gak ngurus. Dilungkas mati kok saya mikir urusane pandangan manusia. Anda ini sebentar lagi mati semua ini. Ada yang seminggu depan, ada yang 3 bulan. Omongan saya, ada yang 3 bulan lagi. Tahun depan Jamaah Al-Hidayah sekitar 2 orang. Tahun depan. Hati-hati. Percaya Anda? Lah bagus. Ya benar lah gak percaya. Lah percaya malah keliru Anda. Ya sudah lanjut. Tapi semuanya bakal mati percaya? Mau cepat atau lambat? Mau lambat? Ya wes, 2000 tahun lagi Anda baru mati. Insyaallah ya. Mau 2000 tahun lagi? Katelah apa di dunia itu mau apa? Anda disakitin suami. Anda dirasani tonggo. Disaingi majelis taklim liyane, loro hati Anda, karuan mati, betul? Ya masih sadar Anda berarti. Lanjut. Maka ini omongan mereka khawatir jadi orang munafik, itu bukan sekedar lip sync, api-api elambe, tapi mereka benar-benar takut jadi orang munafik. Tuis. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? La yakhafuhu illa mu'min wala ya'manuhu illa munafik. La yakhafuhu illa mu'minun wala ya'manuhu illa munafikun. Tulis yang besar. Ini buat saya dan buat jamaah sekalian. La yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah merasa takut darinya, yaitu dari kemunafikan. Illa kecuali orang yang takut itulah orang yang benar-benar beriman. Tapi ingat, kudu basa-basi, tapi asli temenanan. Jadi kalau takut, maka dia orang apa? Mukmin. La yakhafuhu illa mu'min. Wa la ya'manuhu illa munafik. Dan tidaklah merasa aman
dari kemunafikan kecuali dialah betul-betul orang munafik. Hati-hati. Jadi kalau panjenengan kroso, aduh, aku lek ngomong kok akeh, goroy, ngerti goroh? Bijuk. Aku lek janjian be wong kok akeh, belenjani, ngerti belenjani? Aku lek dikai amanah, kok gak iso jogo. Termasuk yang keempat apa? Idza khasama fajar. Cirinya orang munafik. Mana orangnya? Idza khasama fajara. Idza khasama fajara. Kalau eker-ekeran sama orang, curang. Itu cirinya orang munafik. Maksudnya ngerti? Kalau eker-ekeran sama orang itu apa? Berselisih dengan orang, dia mesti curang. Kebaikannya orang itu ditutupi, dihilangkan, gak direken, dan keburukannya orang itu disebarkan. Kehormatannya dijatuhkan. Maka le ono urusan lah kok wongi mokong, itu cirinya apa? Munafik. Dan itu kita. Lewis gak seneng be wong, kabeh elek. Dan api eblas. Lewis kadung seneng be wong, sampai elek pun dianggap api. Itu namanya ndak adil. Padahal Allah mengatakan apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum menjadikan dirimu tidak adil kepada mereka. Jangan sampai gara-gara benci Anda tidak adil. Dan sekarang mohon maaf jemaah, kita ini wis hilang keadilan. Kita sama teman-teman salafi, lek mangkel kenemenen sampai ketoke salafi gano api iblas. Pokoknya salafi mesti elek. Dan sebaliknya, yang membenci selain salafi, podo. Seakan-akan pokok lek guduk salafi gano api iblas. Elek kabeh. Kapan kita ini bisa adil? Kita ini gembar-gembor ukhuwah. Tapi sama teman yang satu itu kita tidak mau kumpul. Apa, di mana ukhuwahnya ya? Kita ini sekarang terkesan lembek, terlalu longgar. Jadi saiki kabeh-kabeh mali oleh, seakan-akan Islam itu tidak punya larangan. Masya Allah, ini tidak adil ya. Harus adil. Faham adik-adik? Faham adik-adik? Gitu dong. Kudu pinter. Ngaji itu bu, kudu ngelegak nih hati. Tapi ngaji itu ngelempeng nih amal. Ngaji itu bukan ngelegak nih hati tok, tapi ngaji itu biar amalan kita lurus. Supaya nanti kalau kita meninggal berjumpa Allah, kita punya amalan yang oleh Allah diterima. Faham? Wih. Al-Hidayah ini termasuk majelis taklim yang keren ini. Keren. Termasuk salah satu. Jangan sombong. Lainnya yang lebih keren lebih banyak lagi. Sudah, kita lanjutkan. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu ngomong apa? Kalau ada orang wedi, aduh kok aku ini kayak wong munafik ya. Maka perasaan takut itu, itulah ciri kalau Anda itu imannya bagus. Tapi sebaliknya, kalau cerita tentang munafik mulai muncul di sini, ala iki tonggoku sebelah omah iki let telu omah teko omahku iki. Niki pas cirine ono kabeh, ngomongnya gampang ngapusi, lek dijak janjian belenjani, disili opo gak balik-balik, tonggo telu omah teko nggenku iki munafik ya iki. Maka kalau cerita munafik, Bu, konsepnya apa? Munafik itu bukan Anda, bukan dia, tapi saya. Itulah konsep ngomong tentang kemunafikan. Sekarang kita lihat contohnya satu persatu. Kita lihat apa? Cirinya satu persatu. Coba cek. Anda punya apa enggak? Yakin saya. Duwe kabeh. Yakin saya. Yakin. Saya pun sama. Saya kayak tok ya. Podo kabeh. Kita di sini kepingin memperbaiki diri kita supaya semakin hari semakin baik. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak perlu sibuk dengan orang lain ya. Orang lain jelek, tidak pengaruh buat Anda. Orang lain masuk neraka, tidak mungkin narik Anda. Maka ngapain Anda sibuk? Tapi kejelekan kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Maka Umar tadi bilang apa? Saya tidak peduli orang lain, saya cuma khawatir nama saya masuk di situ. Hudzaifah bilang, kalau kamu tidak masuk. Contoh yang pertama. Dalam hadis Abdullah ibnu Amr
ibnul As. Hadisnya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa kadzaba." Nomor satu, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta apa bohong? Loh, beda apa sama? Oh, ya sudah, menurut bahas. Nomor satu, idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa, kalau ngomong bohong. Angkat tangan yang tidak pernah bohong. Angkat tangan. Panjenengan angkat tangan. Oh, bisa. Saya kan tanyanya bukan bisa. Kalau bisa, yuk ikhtiar, yakin, bisa. Kudu ikhtiar. Sekarang begini. Anda tahu kebohongan itu menjadikan apa? Kebohongan itu bikin orang akan melakukan keburukan, dan keburukan menjadikan dia masuk neraka. Rumah, kalau di dalamnya penuh kebohongan, tidak ada surga di situ. Karena ciri surga itu apa? La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Surga itu tidak terdengar di dalamnya sadirati. Enakan roti Miki. Anda kalau pernah ke Batu, di Batu itu ada, jangan iklan, tapi apa, roti tawar coklatnya itu tawar, tapi ada di sebelah itu sampai mana tadi? Surga itu, bukan itu. Surga itu tidak ada kebohongan. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Tidak ada kebohongan. Maka kalau di rumah kita, bapak bohong, ibu bohong, anak bohong, itulah neraka. Tidak mungkin ketemu surga di rumah. Menjadikan rumah Anda itu kehilangan sifat surgawi. Nah sekarang, kenapa kok anak-anak kita itu gampang bohong sih? Wedi. Gara-gara sekali mereka jujur ajur. Dikepui, diceplesi, dicetoli, diamuk. Maka subhanallah. Karena mereka ketika jujur, mereka merasa, saya jujur kok malah salah. Akhirnya apa? Karuan bohong. Maka lihat di hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah mengapresiasi orang yang jujur. Jadi kalau anak kita jujur, Bu, diapresiasi. Akhirnya dia berani jujur. Dia tahu bahwa jujur itu menyelamatkan. Ada salah satu sahabat namanya Khawat. Namanya Khawat. Khawat ini pada saat safar sama Nabi Muhammad, kemudian pulang. Waktu mau pulang kepentok malam hari, istirahat di tengah-tengah padang pasir, bikin tenda, istirahat. Besok pagi kemas-kemas, mau melanjutkan perjalanan pulang. Pas Khawat itu keluar tenda, delok wong wedok-wedok lagi kemas-kemas, nyiapin pancinya yang habis tadi malam buat masak segala macam, bersih-bersih, siap-siap kemas-kemas. Khawat ngelihat, ada ciwi. Apa yang terjadi? Masuk ke tenda, ganti baju, pakai parfum, rambut disisir, ngewanteng, metu, duduk bareng perempuan. Ketika Khawat sedang berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan itu, Nabi Muhammad SAW keluar dari tendanya. Ketok, lu Khawat. Lah kok dia duduk bareng Akhwat? Pas namanya ini. Khawat duduk bareng Akhwat. Sama Rasulullah dipanggil, ya Khawat. Kok sama perempuan? Wih, panik dia. Salting. You know salting? Panik dia. Karena ketahuan. Langsung datang sama Nabi. Ya Rasulullah, farrat ibili. Ya Rasul, saya tidak duduk bareng perempuan. Itu tadi saya memantau. Unta saya hilang. Unta saya hilang. Rasul tahu tidak dia bohong? Tahu. Tidak langsung dimarahi. Diam Rasul. Kalau anak kita, Ndina,
Hasil ujian nih ketinggalan di sekolahan, Pak. Oh, itu atas. Oh, ini Pak, carry. Rusak lama-lama. Takut sama Rasulullah dibiarkan. Rasulullah bilang apa? Cari ya, sayang loh. Karena unta itu regoni larang. Sudah, ketika selesai semua kemas-kemas, mulai jalan ke Medina untuk pulang. Di tengah jalan Rasul ketemu Khawat. Khawat, ya apa untanya? Bohong satu jadi dua. Dia bilang apa? Ya Rasul, belum ketemu. Rasulullah bilang apa? Loh, ayo minta bantuan teman-temanmu yang lain. Eman, unta itu larang. Sampai di Medina, setelah semua suasana nyaman, balik ke rumahnya masing-masing, ketemu lagi sama Khawat. Rasul tanya, Khawat, kaifa ibiluk? Ya apa untamu? Aduh. Satu, jadi dua, jadi tiga. Yang dibohongi bukan sembarang orang. Nabi, termasuk ibu-ibu kalau bohong sama suami. Itu yang dibohongin tidak sama ketika Anda bohong sama tukang parkir. Tolong ibu, Bu. Karena recehan nih mas, 1.000 ya apa? 100 wis, kawanai. Pada duit wakil di kantong mumpluk-mumpluk. Itu bohong sama tukang parkir, lumayan. Bukan saya nyuruh Anda bohong sama tukang parkir ya. Tapi ketika dibandingkan bohong kepada suami, dek, pengajian Ustadz Rifki. Padahal arisan. Astagfirullah, itu mulai cuklek sikil panjenengan. Kualat sama suami. Ngomong apa sama suami tadi? Atau Anda alasan ngaji dulu nanti siang mau kemana? Loh ketahuan, saya separuh-separuh wali kok. Sudah, lanjut. Sudah? Khawat ngomong, belum ketemu ya Rasul. Khawat, balik ke tempat kemarin. Nanti nggak ketemu tambah susah kamu, cari. Sudah, mulai hari itu Khawat ini kalau sholat, datangnya paling terakhir, pulangnya paling cepat. Khawatir bohong keterusan. Karena ditanya oleh Nabi. Suatu hari, Khawat ini sholat duha. Pas Khawat sholat duha, rukuk. Kroso, dek mburi kok koyo ono uang. Toleh dikit. Duh, Anda ketawanya melego sekali. Ternyata siapa? Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Fayutawwilu salatahu. Salati ditawakno. Ini kalau bahasa kita, mohon maaf ya. Mohon maaf loh ya. Ini bukan seperti tapi kalau kita. Mungkin dek jerone atine Nabi Muhammad ngomong apa? Dawakno sak legomu tak enteni. Akhirnya Khawat ini mikir, mosok duha tembus beduk rek, ya Allah. Akhirnya mau tidak mau, selesai sholatnya dia. Ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung Rasulullah nyambut, Khawat. Ya apa unta nih? Langsung Khawat tidak mau bohong lagi. Ngaku dia, ya Rasulullah. Tidak ada unta hilang, tidak ada ya Rasul. Saya bohong sama panjenengan. Mohon dimaafkan. Apa kata Rasulullah? Rahimakallahu ya Khawat, rahimakallah, rahimakallah. Gak diamuk, ditungakno. Khawat, semoga Allah merahmati kamu dengan jujurmu ini. Semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmati. Langsung Rasulullah mengalihkan pembicaraan karena biasanya orang bohong itu salah tingkah. Apalagi konangan. Kalau Anda kan belum konangan ya. Ya mudah-mudahan ada konangan ya. Tobat sama Allah sebelum konangan. Anda bohongnya sama suami apa sih? Uang belanja habis? Atau nganter anak sekolah gak balik-balik ngaku nih bannya pecah? Padahal Anda andok cilok di pinggir jalan sana? Atau apa? Kenapa sampai untuk perkara yang remeh kok harus bohong itu loh, kenapa? Pernah apa enggak? Datang ke minimarket, terus bilang, ada uang pasnya? Jadi ono, cuma males. Nggak ada mbak. Nggak ada. Sampai mbak seakan bingung golek no susuan. Receh enggak apa-apa mbak ya? Ya enggak apa-apa. Biar otak merenggut-merenggut titik. Apa masalah itu loh? Sampai urusan kecil Anda harus bohong itu kenapa? Ngomong aja. Itu aja mbak. Kan enggak perlu bohong. Atau ada mbak, tapi mau saya pakai. Kan enggak perlu bohong. Kenapa harus? Enggak ada. Mbak ngawe ini, mbak judes men. Anda itu yuk. Anda itu kudu anak Prabowo. Kudu anak Jokowi. Kudu anak Cendana. Kenapa sombong sekali tuh? Enggak ada. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sudah, maka sama Rasulullah ditanya, dialihkan pembicaraan, ngomong apa? Kaifa abuka ya Khawat? Khawat, bagaimana kabar bapakmu? Khawat bilang,
Oh ya Rasul, bapak saya sehat, kemarin nanam ini, panen ini. Dialihkan pembicaraan supaya Khawat merasa tenang. Baru 10 hari kemudian Rasulullah ngomong, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannati fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaknya kalian senantiasa jujur, karena jujur itu mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu ngantar kalian masuk surga. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jangan sampai bohong, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong itu mengantarkan kalian pada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan buruk itu mengantarkan kalian pada neraka. Apa kata Khawat? Ini orang top ini. Kalau beliau mau, beliau membicarakan hadis ini, di awal saya bohong dulu, tapi tidak ditahan sama Rasul. Kalau Rasul mau, Rasul ngomong ini 10 hari yang lalu ketika saya ngaku. Tapi Rasul nunggu momen yang tepat itu loh Bu Nabi Muhammad. Tidak tahu nyindir. Kita ini ceramah nyindir, status nyindir. Apalagi? Direkam? Kalau sudah ada rekamannya dulu. Semuanya nyindir kita ini. Jadi tidak ikhlas dari hati. Maka itu orang yang kita nasihati gak melbu dan jerone hati. Karena kita antara menasihati, menjatuhkan, bongkar aib, ngenyek, podo. Maka tidak masuk ke dalam hati. Rasulullah tidak. Tenang, ditunggu, sabar, ditahan. Sampai suasana tenang, nyaman, momennya pas, baru disampaikan. Maka nomor 1, idza haddatha kadzaba. Kalau ngomong, bohong. Nomor 2, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, mengingkari. Bahasa kasembonnya belenjani. Anda pernah? Pernah? Undangan manten jam berapa, datang jam berapa? Ayo. Ayo. Undangan manten itu jam 9. Terus yang diundang mikirnya apa? Jam 9? Ah, mungkin. Paling cowok 9:30, Mbak. Kak sumput kadang-kadang 10:30 kayak mulai. Ayo. Antara yang ngundang, antara yang memberi undangan, dan yang diundang sama-sama, kok sama-sama taunya, sama-sama munafiknya. Wong sekeroso kok dari awal, tulisan jam 09.00, mulai ditulis jam 10, kok tekonnya jam 12. Tulisan jam 09.00, cek tekonnya jam. Ayo, jujur. Kenapa sampai urusan begitu-begitu harus menjadikan kita mengingkari janji itu loh. Nah, sudah. Yang ketiga, ciri orang munafik itu disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa idza ahada ghadar. Idza ahada ghadara. Ahada ghadara. Atau u'tumina khana. Kalau dikasih amanah, khianat. Yang 5 tahunan tahu? Yang 5 tahunan apa? Yang kalau saya terpilih, maka aspirasi warga Araya akan saya suarakan menjadi aspirasi rakyat. Nanti kita akan bikin undang-undang sesuai kemaslahatan warga Araya. Pilih saya. Coblos semangka. Ayo coba, amanah bukan? Apa Zul? Lah kok guyang-guyu. Apa itu Bu? Amanah atau bukan? Amanah. Pada Rasul mengatakan apa? Padahal nanti jabatan itu pada hari kiamat khizyun wa nadamah. Kehinaan dan penyesalan.
Hati-hati, jangan gampang-gampang. Yang terakhir, wa idza. Kha, so, ma, fa, jara. Khasama fajara. Kalau dia ada perselisihan dengan orang lain, curang. Curang itu apa? Nggak mau ngaku salah. Biasanya kalau bahasa kerennya playing, wow, korban TV apa ini? Playing victim? Yo Anda itu NPD itu apa? Nggak boleh salah. Kalau salah nggak mau minta maaf. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, dia harus dinomorsatukan. Nggak boleh jadi nomor 2. Harus senantiasa disebut namanya. Kalau ada acara ditaruh paling belakang. Ditaruh paling depan. Kalau sambutan kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Ardiansah, MC, LC, MPD, MBG, lengkap. MBG masuk. Salah satu gelar mulai. Masya. Dan ada narsis. Nggak mau nomor 2. Pokok kudu jadikan nomor 1. Nggak apa-apa gak gelem gak diundang. Kudu diundang. Pengajiannya kudu paling apik, kudu paling rame, kudu paling seru, kudu waduh. Kon sopo? Anda itu siapa? Dan itu cirinya orang apa? Munafik. Dan orang munafik itu tekek ngarep nyerimpeti, tekek burin jegal. Tahu? Tekek ngarep ngeriwui, gak maju-maju. Tekek buri ngantoli, digantol koncone cek kepreset. Itu ciri apa? Munafik. Gak senang lihat orang senang itu. Nah, sudah. Sekarang lihat 1, 2, 3, 4. Ada dalam diri kita? Rasulullah mengatakan, man kunna fihi, barang siapa yang 4-4-nya ada semua, kana munafikun khalisa. Itulah orang munafik yang kafah. Bukan kafah, apa? Munafik yang tulen. Tulen, ya. Wa in kunna fihi khaslatun minha, kalau salah satu sifat ada dalam diri kita, maka dia menyimpan salah satu sifat munafik hatta yada'aha, sampai ditinggalkan dan dia tobat. Sekarang contoh yang lain. Ciri orang munafik. Surah An-Nisa 142. Surah An-Nisa 142. Apa itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat, males. Dan ingat, males di sini adalah apa? Untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Terus, yura'unan nas. Sholatnya riya. Sholatnya apa? Riya. Maka sholat yang paling berat untuk orang munafik, sholat apa? Isya, subuh. Kenapa Isya dan subuh itu berat? Karena di zaman Nabi Isya itu wis peteng, subuh durung padang. Maka antara sholat atau tidak kelihatan. Sementara mereka itu sholatnya apa? Riya, pengen dilihat. Lah kalau tidak kelihatan subuh, tidak kelihatan Isya, mau apa sholat? Tidak perlu sholat. Kemudian, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Kita atau bukan? Kita atau bukan? Kita. Maka dalam surah apa? An-Nisa 142. Lihat. Ada 3 ciri orang munafik berkaitan dengan sholat. Nomor 1. An-Nisa 142. Al-Munafiq fis salati. Dalam urusan salat ada berapa? 3. Nomor 1,
kusala. Males. Nomor 2, ar-riya. Nomor 3, wala yadhkuruna allaha illa qalila. Nomor 1, orang munafik tentang sholat. Sholatnya apa? Saya dan panjenengan mungkin pernah krungu adzan. Kok adzan maneh? Pernah atau terus? Artinya apa? Munafik apa enggak? Munafik. Mau sholat, nginceng kalau ibu-ibu di belakang tabir. Aduh, iku imame tuh. Towo. Males apa enggak? Males. Ketika komat, arek cilik kon maju, cilik maju, cilik ngarep, cilik ngarep. Cilik ngarep, cilik ngarep. Yang tua-tua maunya di mana? Di belakang. Males apa enggak? Males. Kemudian ketika sholat, ada teman saya qiyamul lail di Kasembon, ini tembok gini. Rukuk. Ketika i'tidal apa? Seharusnya apa? Sami'allahu, dia enggak. Alhamdulillah. Kisah nyata. Males apa enggak? Males. Ada pemain tim bola zaman itu kalau terawih malam datang ke Kasembon, tim bola nasional besar. Saya enggak nyebut tempatnya di mana. Kentole sak gini-gini. Sak mini-mini kentol. Ya ajaib. Loh orangnya tidak sak gitu ya. Betisnya Bu, gede-gede. Top. Pemain bola, nendang, lari, bertahan, loncat, jongkok, betisnya besar. Salat tahajud, selesai 2 rakaat, mundur kabeh. Males. Yang kedua, riya. Riya itu apa? Lek ono wong, a'udzu billahi top, lepaskan wong. Terus kalau ada orang, tutup nih. Bahkan ada yang sampai lebay. Gini. Stop ketika dilihat orang. Kalau pas ada orang, riya. Anda kenapa ketawa? Saya nyeritain Anda kok. Yang ketiga apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak pernah ingat kepada Allah di dalam salatnya kecuali cuma sedikit. Kenapa? Salate eling jemuran turung di entas. Kok nampu kosong? Setrika tak pateni turung. Setrika kompor. Ada lagi yang lain. Suaminya pulang, lali HP turun dikunci. Raupot. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah. An-Nisa berapa? 142. Ciri orang munafik dalam sholat, sholatnya males, sholatnya riya, tidak ingat kepada Allah kecuali cuma sedikit. Dalam hadis ada 4, An-Nisa 142 ada 3. Ada semua dalam diri kita? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian At-Taubah 67. Surah At-Taubah ayat 67. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri orang munafik. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. At-Taubah 67. Ciri yang pertama, orang munafik itu amar munkar nahi ma'ruf. Diwalik. Kalau orang beriman, amar ma'ruf, nahi munkar.
Tapi kalau orang munafik, amar munkar nahi ma'ruf. Lek ana wong apik dinyek, lapo sih Mbak koyo ngono. Ketika ada perempuan ndak pakai jilbab, serapopo, mumpung senom, serapopo. Ketika ada anak muda pakai jilbab rapi, manis senom. Kok gak payu? Rapi. Bojomu ndelok wedi. Iki teroris mulai teko endi? Nah, coba. Ketika ada perempuan yang melakukan perkara yang ma'ruf, apa itu? Mengizinkan suaminya untuk poligami. Bagus apa enggak? Hati-hati loh, ciri orang munafik loh. Ada perempuan dorong suaminya untuk poligami. Rapopo mas, wapi. Koncoku mas, Masya Allah ngaji ini tertib. Sholatnya genah. Pakaiannya rapi. Sampai lek gelem tak kenal nih. Ada perempuan seperti itu sama temennya. Coba, ada teman yang baik. Diuyak-uyak. Dirusui. Oh coba. Apa sih sampean? Kau gak gendai. Oh coleh. Amar mungkar nahi ma'ruf. Ciri orang munafik. Yang kedua, dalam At-Taubah 67. Yaqbiduna aydiyahum. Tangane dibonto. Dibonto itu apa? Ditaleni. Apa maksudnya? Bakhil. Bakhil. Medit. Ceil. Pelit. Syuh. Syahih. Medit. Tidak mau bagi-bagi sama orang, tidak mau. Suaminya tidak mau dibagi sama orang. Pelit. Jatah untuk 4 orang dipek dewi. Pelit apa enggak? Yang berikutnya, daripada jadi masalah. Nasullah fanasiyahum. Lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Maka dalam At-Taubah 67 ada 3 ciri orang munafik. Nomor 1, memerintahkan pada perbuatan yang munkar dan menjauhkan orang dari perbuatan yang ma'ruf. Koncone gak oleh ngaji, ra usah ngaji Mbak dilapo iku lho ngaji koyo ngono, gak ono bedane. Tapi ketika temennya mau ikut senam yang pakaiannya ndak karuan dan dipertontonkan di depan orang, ayo Mbak melok senam, cek awake sampean seger. Awake sehat, gak gampang kesel, gak gampang loro. Bayang pengajian ndak boleh, senam diajak. Ciri yang kedua, orang munafik itu apa? Pelit. Ciri yang ketiga, lupa kepada Allah. An-Nisa 138 139. Yang pertama tadi apa? An-Nisa 142. Ada berapa ciri orang munafik terhadap sholat? 3. Yang kedua, At-Taubah 67. Ada 3 ciri orang munafik. Sekarang yang baru, An-Nisa 138 139. Alhamdulillah. Basyiril munafiqina bi'anna lahum 'adaban alima. Beritahukan kepada orang munafik berita gembira. Apa berita gembiranya? Bahwa Allah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Ini Allah ngenyek. Wong azab kok disebut berita gembira. Berikan kepada mereka berita gembira orang-orang munafik itu. Apa berita gembiranya? Azab yang sangat pedih. Siapa mereka orang munafik yang oleh Allah diberikan berita gembira dengan azab yang sangat pedih? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ciri orang munafik ayat An-Nisa 139, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau teman akrab. Itulah ciri orang munafik. Jadi senengane kekancan mbek wong sing kafir, orang jelek, orang yang akhlaknya buruk,
orang yang lisannya kotor. Tapi lek kumpul seneng sama mereka. Terakhir, An-Nisa 61. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Ciri orang munafik dalam An-Nisa 61, menghindarkan manusia dari Allah dan Rasul-Nya. An-Nisa berapa? 61. Apa ciri mereka? Menghindarkan manusia atau memalingkan manusia dari Allah dan Rasul-Nya. Mirip dengan yang 16, mirip dengan apa? At-Taubah tadi. Apa itu? Amar munkar nahi ma'ruf. Penutup disebutkan oleh sebagian ulama salaf, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Jangan sampai, ini ucapan para salaf, jangan sampai khusyuknya kalian itu khusyuk nifaq. Khusyuk tahu? Khusyuk itu apa? Salatnya serius. Khusyuk ya. Tapi ada khusyuk yang khusyuknya itu, wahai izul yang dirahmati Allah, khusyuknya itu nifak. Apa? Nifak. Apa itu khusyuk nifak? An yura al-zahiru khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'. Yaitu menunjukkan zahir begitu khusyuk, tapi batinnya riwah. Jadi zahirnya apa? Ditampakkan di hadapan manusia, zahirnya begitu khusyuk. Tenang. Meripati merem, kepalanya nunduk, badannya tegak, tidak bergoyang segala macam, padahal hatinya apa? Kacau, risau, banyak berkelana kemana-mana. Nah baik, itulah ibu-ibu sekalian pembahasan yang keempat dari kitab Min Akhlaqis Salaf, yaitu apa? Bagaimana para salaf itu senantiasa takut dari apa? Kemunafikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita bersama dari sifat munafik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang imannya betul-betul diakui oleh Allah dengan keimanan yang sempurna. Dan mari kita jadikan ini sebagai pelajaran agar apa? Agar kita benar-benar bisa menghindari dan mewaspadai sifat munafik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.